Hai guys, welcome back to my channel. Sama gue William Sudana dan hari ini kita akan bahas perjalanan XL USD di hari Rabu yang akan bergeser ke hari Kamis. So, sebelum kita mulai, gue pengen bacain komen karena ada pertanyaan yang seru ya. Untuk bisa kita bahas bareng-bareng yang juga bisa menjadi pembahasan materi kita untuk hari ini. Oke, langsung aja. Pertama gue mau cari ada yang lucu sih. Yang jelas kalau orang ini bilang baik, kita sel dan sebaliknya. Oke, jadi pertama kita bahas dulu nih. Gua suka ketawa kalau ngelihat komen-komen yang kayak gini gitu. Karena kalau buat gue ini lucu aja sih gitu. Dan komen-komen yang sifatnya kayak haters gitu ya. Gak akan membuat gue kayak aduh kok down. No, stop it. Gak akan kalian mengganggu gue, enggak. Ini cuma buat lucu-lucu aja dan thank you buat nambah-nambahin engagement. Anyway, kita kalau ngeliat hari ini naik ke atas ya. Ini dari kapan nih? Tanggal jam 4.16 naik ke atas sampai atas dari kapan? 57 sampai 73 udah 160 pips. Semoga abangnya nggak nge-sell. Itu aja sih saran dari gua. Titip pesan. Semoga abangnya nggak nge-sell. Oke. Lanjut, ini ada pertanyaan seru nih. Si aku member new yang baru belajar konsep Copta karena masih belum belajar. Jujur masih banyak pertanyaan di kepala. Secara garis besarnya cukup paham jujur pertanyaan sebetulnya. Semua target pivot maupun R dan H1 daily, weekly, monthly, quarter, pasti akan selalu dikunjungi. Setelah target monthly bulannya hanya saya 4 aja kalau melihat pergerakan hari ini nggak ada apa-apa dan sisi bukan cukup indikator artinya masih meneruskan tren normal bearish hingga mungkin besoknya akan bisa ada PCI yang berpotensi menurunkan hukum yin yang. Dengan pandangan ini apakah wajar kalau aku bilang bahwa minggu ini ngejar target R4 monthly kayak gitu. Oke. Lalu untuk target R2 maupun R3 quarter apakah juga bisa tercapai mengingat quarter pertama ini hanya tersisa 2 minggu lagi dan itulah yang aku bingung angka-angka di RPS itu wajib dicapai atau tidak dan harus menjadi acuan dasar untuk membantu aja. Maaf sebelumnya kalau bingung. Oke. Pertama kita balas. Kalau tadi nih Mbak Rini ya, dia udah paham bahwa tersisa 2 minggu lagi. Artinya dengan sisa 2 minggu itu waktunya nggak cukup untuk mencapai kalau kita ngomong R2 dan R3 quarter itu kan jauh di atas ya, sekitar 2.200 2.300 gitu ya. Kalau salah kan. RPS R2 itu ada di 2.300 dan 2.400 kalau quarter itu kayaknya nggak akan tercapai, betul. Jadi kita juga harus memperhatikan posisi waktu sebelum kita menentukan kira-kira akan cukup atau enggak waktunya kayak gitu. Karena kita sekarang di target quarter ya, di Maret ya. Maret ini sudah 2 minggu lagi. Dan dari awal Maret itu belum bikin low-nya, berarti setelah tugasnya kelar probably abis ini akan bikin low. Dan itu yang udah kemarin gue sempet sebut di video sebelumnya. Pantau FOMC tanggal 19 sampai 20 karena itu bisa menjadi target pembalikan kayak gitu. Oke. Jadi kalau kita ngomong R2, R3 quarter apakah akan sentuh? Kayaknya belum sekarang. Tapi kalau untuk nanti semester 2 atau mungkin dalam konteksnya mungkin di April, Mei, Juni gitu ya. Karena itu udah geser ke target semester. Bisa jadi kita ke arah sana. Oke. Tapi RPS quarter pasti udah berubah lagi. Jadi kita perlu lihat lagi nanti RPS quarter kayak gimana. Oke. Kalau untuk saat ini sisa target 4 monthly bulan ini sisa R4. R4 monthly itu kalau kita lihat itu ada di 2218 ya. 2218 ini kita lihat ada nggak RPS yang mirip-mirip. Kalau kita lihat R1 weekly itu di 2205. Oke. Sedangkan ya itu yang paling dekat 2205. Dan sekarang ini Rabu kita udah masuk di timing transisi antara busur weekly ke target weekly gitu ya. Makanya di sini kalau kita asumsikan dengan pergerakan yang saat ini, langsung kita bahas juga aja. Dengan asumsi kita pergerakan saat ini di mana kalau kita perhatikan hari Rabu ya kemarin ini dia turun ke area 2150 ya. 2150 kalau kita perhatikan ini area busur weekly, ada pivot weekly nih di 43 sampai S1 weekly-nya ada di 2091. Tapi yang kemarin sebenarnya gue memperkirakan kira-kira kalau misalnya nih kita perhatiin ini S1 daily 2148, ini S1 HB yearly 2144 dan HB weekly 2143. Kemarin kita udah sebut bahwa ini area-area yang mungkin dikunjungi. Tapi ternyata Rabu hari ini berkata lain. Yang sebenarnya dia itu menjalankan daily hukum jika yang relatively normal ideal. Karena kalau kita perhatikan dia open di bawah pivot, kemudian low before daily di bawah S1-nya, kemudian R1-nya ada di atas HB daily ya. Balik lagi sebenarnya bisa aja kalau dia mau posisinya dia kejar pivot dulu kemudian dibablas ke sini kemudian naik lagi ke atas gitu ya untuk bisa menutup di angka mungkin 2159 untuk besok
atau enggak di atas 260 gitu untuk supaya marketnya berjalan transisi perubahan gitu. Atau enggak mungkin tadi gue juga bisa berspekulasi bahwa di pagi Asia dia kejar 2148 kemudian pastinya dia balik ke atas. Ternyata marketnya berkata lain. Dia malah memilih untuk sideways di sini. Kemudian pas timing busurnya dia malah ke atas, bablas Eropa yang down aja nggak sanggup bikin low bawah, tapi dia malah lanjut USA-nya up, kemudian USA-nya down di sini, tapi dia anomali up posisinya, kemudian H4-nya twisted seperti yang gue bahas di Telegram, dan akhirnya posisinya naik ke atas gitu. Di sini kita ngelihat keselarasan timing sama seperti tadi pertanyaan Mbak Rini, di mana waktunya udah mepet, sedangkan perjalanan masih panjang. Ini kita ngelihat di sini bagaimana market mulai mencicil supaya range yang ada itu dijaga sedemikian rupa sehingga waktu dan jaraknya pas. Oke. Kalau kita asumsikan, kemarin kita ngelihat ini 2150 ini paling bottom. Sedang kita lihat HB Weekly itu ada di mana HB Weekly ya? HB Weekly itu ada di sini ya. Nih 2194 guys. Gitu. Kalau kita 2194 dari 50 ke 94 itu 400 pip. Saya jauh banget kan? Gak mungkin dong. Kayak sisa 3 hari nih. Hari Rabu gak ada news. Terus gimana dong? Jauh banget. Gimana mungkin? Dari busur weekly 54 bahkan bisa 43 ke 94 yang di atas banget gitu. 500 pip. Gimana cara kejar? Ternyata Rabu dijawab. Dengan sisa waktu yang mepet. Dia gak break low before daily-nya. Malah dia lanjut ke atas. Secara perhitungan daily ini akan menjadi inside bar ya. Perahu kecil. Ya kan? Lihat tuh. Ini perahu kecil. Merah kencang tapi daily open di dalam perahu kecil sini kecil lagi. Sama kayak yang hari Senin. Candle hari Senin. Dia ini bablas kecil. Bablas gede. Kemudian Rabunya kecil lagi. Tapi posisinya daily biru. Begitu. Kalau dailynya biru dalam posisinya sekarang. Artinya kita bisa expect bahwa besok saat Kamis udah masuk ke dalam timing target weekly, dia akan hukum jikanya up gitu. Dan kalau kita perhatikan di sini, ini gue belum bisa nentuin high before weekly-nya, high before daily-nya, karena posisinya dia masih kencang ke atas. Atau mungkin kalau kita asumsikan di sini nih, kalau kita asumsikan ini kita tarik ya, anggaplah ini gitu ya, posisinya sekarang udah jam 11:30 gitu. Kalau kita asumsikan ini, kita lihat R1-nya ada di atas, dia open mungkin akan ada di posisi di sini. Dia open ada di atas pivot 2166. Kemudian kita lihat S1-nya ada di atas LB daily. Semuanya perfect normal just in time. Gitu. Itulah bagaimana keselarasan timing untuk menjaga range-nya dan juga menjaga jaraknya dan juga waktunya. Sehingga ketika memang dia waktunya ada putar balik, dia putar balik. Kayak gitu. Kalau misalnya kalian tonton video gue yang kemarin ya, kemarin tuh pada videonya ya. Video yang ini ya, di sini kalian harusnya juga bisa notice bahwa gue kasih tahu bahwa apa yang terjadi di daily di sini, candle yang ini matiin dulu pusing. Candle di sini ya, dia ngambil area inducement di sini ya. Area inducement di sini gitu. Artinya area pullback di sini. Low di sini diambil sehingga ini terjadi pullback daily gitu. Karena pullback daily ini nggak ada gitu kan, ini semua low-nya nggak ada yang diambil, nggak ada yang diambil kecuali di sini 2016, sedangkan ini kejauhan. Kalau misalnya kita mau ngelihat gold bakal reversal, oke dia ngambil dulu ke bawah misalnya, dia akan misalnya begini kemudian begini, dia harus ngambil ke bawah begini. Ini drastis banget guys. Ini berapa 2173 sampai 2016 itu udah 1000 pips lebih, nggak mungkin kan. Makanya dia membuat pullback di atas, di pucuk di sini, sehingga dengan adanya pullback ini, pullback di sini, maka dia akan sikat ambil HB weekly dulu. Setelah dia ke atas, dia akan ambil ketika low ini di break, berarti ini kan bos, posisi low ini akan sah menjadi calon inducement, potensi inducement. Ketika dia balik begini, maka ini akan bisa sah diambil inducementnya, baru setelah dibabat ya semua ya, karena ini H4 juga pullback H4 di situ, ada H1 di situ, M16 juga di situ, semua diambil lagi. Baru nanti setelah ini diambil, dia akan ngambil lagi ke atas dari fair value gap untuk kita lanjut ke bawah lagi. Disitulah menurut gua terjadi pembalikan nantinya di daily dan ke bawahnya. Gitu. Sama seperti yang terjadi di bulan Desember yang ini. Gitu. Coba kalian perhatiin lagi candle yang pertama bareng-bareng. Oke.
Tapi kalau untuk besok relatifly kalau gue perhatiin sih memang kita akan relatifly normal ya. Kalau misalnya kita perhatiin, kita bongkar di sini, kita lihat di sini besok ada news PCE sebagai perhatian kita semua. Kalau kemarin geraknya jauh sekitar 300-400 pip, mungkin hopefully besok bisa jadi juga. Kita lihat di sini kalau lihat posisi RPS yang sekarang aja, karena ini belum tutup market ya. Makanya setiap analisa gue jam 12 ini tuh belum tutup market. Makanya pergerakan RPS bisa goyang-goyang, bisa berbeda-beda. Kadang awalnya gue pas analisa dia kebalik, pas pagi-pagi dia normal kayak kemarin kayak gitu. Tapi ya kita bisa adjust saat pagi kayak gitu. Tapi itu bisa menjadi pandangan kalian kira-kira ngeliat market gimana ke depannya, karena kita selalu bikin skenario untuk besok. Oke. 217 untuk R1, R2 2185. Oke, ini area buy sell liquidity menurut gua di sini. Ini area buy sell liquidity yang mungkin dikunjungi R2. Kemudian HB weekly dan 2195. Jadi kalau mau pantau 2195 mungkin bisa menjadi area yang oke untuk kalian kalau yang ada posisi buy gitu. Sambil ini juga break high before weekly-nya. Apakah mungkin ke R4 di 2206 kita bisa lihat besok, kalau nggak misalnya Kamis ya Jumat kayak gitu ya. Karena kalau kemarin pernah dibilang juga nih ada apa nih kalau kita lihat R weekly-nya itu sampai mana? R weekly sampai 2207 ya. Nih R weekly 2207. Kemudian kalau monthly-nya sampai mana? Monthly-nya sampai mana monthly? Nggak kelihatan. Ya tinggi banget lah di atas. Gitu. Jadi 22 tadi berapa sih? 2230-an ya. Nanti 2218-an kayak gitu. Mungkin aja kalau bisa sampai, bahkan ada yang perkirakan sampai 2250 kayak gitu. Jadi ya menurut gua mungkin sih. Kita lihat nanti pucuknya di mana. Probably titik baliknya mungkin akan terjadi di FOMC kayak gitu. Oh ya, sekalian kalau tadi gua ngomongin soal RPS gitu ya. Posisi RPS. Finally untuk kalian yang udah subscribe sebagai exclusive member level 2, gua baru upload satu nih video baru lagi nih 45 second ago, jadi masih fresh banget. Gue bikin untuk member only, join aja subscribe yang level 2. Oke, ini kita ngomongin tentang gimana kita bisa melihat indikasi adanya anomali, kapan kondisi market normal, kapan posisi sideways, hubungan antara hukum jika, RPS dan open high low kayak gitu. Ini yang akan menjadi patokan gimana kita bisa memahami oh kode-kode market seperti ini. Makanya seperti ini tadi kan kita ngomong US aja nggak akan bablas bawah, hampa kira-kira sideways tapi ternyata di bablas ke atas. Itu kebaca kode dari situ. Oke, jadi kalian tinggal lihat aja di sini, kalian subscribe aja channel gua, ada di kalau misalnya kalian pengen lihat di video description juga ada gimana cara join membershipnya, tinggal diklik aja, pilih yang membership level 2. Oke? Jadi sekian aja video kali ini, pendek, singkat, padat, jelas, dan hopefully bisa membantu kalian semua. Jangan lupa untuk di subscribe dan komen kira-kira hari ini kalian gimana. Oke? Dan sebarin juga video ini, jangan lupa kasih like, karena satu like kalian itu membantu video ini untuk bisa bertemu dengan orang-orang lain ini dan bisa membantu banyak trader di luar sana untuk menjadi trader yang mandiri. Sampai jumpa di video selanjutnya, bye bye.